Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Putri Sapira dengan NPM S01 20253 dari PN 4A. Saya akan menjelaskan mengenai tugas perencanaan pembangunan. Baik, yang dimana pertama itu cakupan geografisnya di dalam jumlah dan ragam populasinya, yang dimana upaya dan prosesnya itu dalam suatu pembangunan mengutamakan atau bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya yang menghadapi berbagai permasalahan dan kendala di dalam pembangunan atau kompleks tersebut. Dan di dalam semua ragam dan jumlah populasinya itu dan untuk mengatasi permasalahan di dalam kendala yang dirasakan rakyatnya itu, adapun pentingnya perencanaan itu yang bisa kita hindarkan. Yang pertama itu satu kebutuhannya untuk menyusun rancangan kebijakan, yang kedua itu programnya, dan yang ketiga kegiatan yang secara konsistennya menuju pada cita-cita yang disepakati. Dan di dalam itu fungsinya itu perencanaan yang diperlukan, kita harus menjelaskan dan memberikan mekanisme sebuah keputusan yang rasional dan bertanggung jawab atas pilihan rakyatnya. Baik, selain itu ada yang kedua juga di dalam pembangunannya itu, kegiatan itu hanya akan tinggal sebagai dokumen sia-sia dan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dikaitkan dengan pembiayaannya. Jadi maksudnya itu kalau tidak ada pembiayaannya di dalam pembangunan itu, pembangunan dokumen terkait dengan pembangunan itu bisa dikatakan sia-sia. Seperti itu. Dalam keterbatasan anggarannya itu semakin menuntut akan adanya perencanaan. Jadi ketersediaan itu benar-benar dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, hubungan fungsi perencanaan dan fungsi penganggaran itu sangatlah penting, karena kalau tidak ada, kita bisa dikatakan perencanaan itu tidak matang dan tidak konsisten dalam pembangunan tersebut. Dimana juga selain pembangunan itu, kita juga bisa dikatakan itu administrasi pembangunannya itu merupakan bagian integral dari sebuah proses politik. Dan perencanaannya itu merupakan diambil dari upaya pengambilan keputusan secara rasional, dan pelaksanaan kekuasaan politiknya juga itu merupakan bagian dari penyelenggaraan negara. Jadi berdasarkan konsep itu, administrasi negara itu bisa dikatakan semua kegiatan negara itu dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan negara untuk rakyatnya. Dan perencanaan pembangunan juga itu di Indonesia didasarkan atau ditetapkan pada paradigma pembangunan nasional yang di dalam kebijaksanaannya, orientasinya, kewenangan pengelolaan dana pembangunan, mekanisme penyaluran dana, dan arah kebijaksanaan program pembangunan. Di dalam perencanaannya juga itu, kita tidak dapat melaksanakan itu tanpa kita melihat sudut pandang dulu, yang dimana itu pemahaman kita itu tentang teorinya sangat dalam, atau pemahaman tentang wilayah yang akan suatu perencanaannya, dan pemahamannya tentang perencanaannya, tentang juga substansinya dan ukuran perencanaannya, itu semua bisa. Baik, yang terakhir itu adanya unsur pokok yang penting dalam perencanaan pembangunan yang akan kita lakukan, yang mana kebijaksanaan dasarnya itu atau strateginya itu dalam perencanaan pembangunan
pembangunan sering pula disebut sebagai tujuannya atau arahnya, atau bisa dikatakan suatu prioritas ya. Dan itu perlu ditetapkan di dalam tujuan-tujuan rencana atau perencanaan pembangunan, atau bisa dikatakan development objektif atau plan objektif. Dan yang kedua itu bisa kita sebutkan yang adanya kerangka perencanaan yang menunjukkan suatu hubungan variabel dalam pembangunan dan implikasinya. Dan yang terakhir itu suatu perkiraannya dalam sumber-sumber pembangunan, terutama pembiayaan untuk pembangunan tersebut. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan secara singkat, dan apabila ada kesalahan dalam menjelaskan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.